Halo, perkenalkan nama saya Rimbun Valentina di TP Brianti Burdamanik. Nah, biasanya saya dipanggil Valen. Saya dari kelas AB3D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi mikro mengenai menghitung teori nilai guna total dan teori nilai guna marginal. Nah, hipotesis utama teori nilai guna atau lebih dikenal sebagai hukum nilai guna marginal menurut menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang yang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut, atau hukum Gauss-Swan. Pada permulaannya, setiap tambahan konsumsi akan mempertinggi tingkatan kepuasan orang tersebut. Nilai guna marginal berlaku dengan beberapa asumsi, yaitu ada 3 asumsi. Yang pertama, nilai guna dapat diukur. Yang kedua, konsumen bersifat rasional sehingga perilaku dapat dipahami secara logis. Yang ketiga, konsumen bertujuan untuk memaksimumkan utilitasnya. Saya mempunyai nilai guna dalam angka, yaitu jumlah S. Nah, yang pertama dia membeli S1, nilai guna total 30, nilai guna marginal 30. Nah, dia membeli jumlah S lagi 2, nilai total 35, dan nilai guna marginal 5. Jika tadi di dalam tabel, maka selanjutnya ini di dalam grafik. Nah, grafik yang berwarna biru ini menunjukkan nilai guna total, dan yang berwarna merah ini menunjukkan nilai guna marginal, yaitu quantity. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai guna total, maka semakin rendah pula nilai guna marginal. Nah, saya mempunyai satu contoh kasus, yaitu kakak membeli celengan dan pulpen di pasar dengan nilai total dari masing-masing celengan dan pulpen tersebut adalah seperti tabel yang di bawah ini. Pertanyaannya, yang pertama, tentukanlah nilai guna marginal dan celengan dari pulpen. Yang kedua, misalkan celengan dan pulpen masing-masing adalah 500, berapakah jumlah celengan dan pulpen yang akan dibeli apabila uang yang akan digunakan adalah 4.000? Nah, kita akan menghitung tabel pada celengan nilai guna total. Kakak membeli satu jumlah celengan sampai 6 celengan. Nah, kita akan mencatatnya. Yang pertama, kakak membeli jumlah celengan 1 dengan nilai guna total 20. Yang kedua, kakak membeli jumlah celengan sebanyak 2, nilai guna totalnya 38. Nah, kakak juga membeli celengan sebanyak 3 dan nilai guna totalnya 54. Begitu juga sampai ke bawah sampai 6. Nah, semakin tinggi kakak membeli jumlah celengan, maka semakin tinggi pula nilai guna totalnya. Begitu juga kepada pulpen. Semakin tinggi jumlah pulpen yang dibeli kakak, maka semakin tinggi pula nilai guna total pada pulpen. Nah, kita akan melihat cara penyelesaian pada celengan dan pulpen yang pertama. Di sini sudah ada tabel pada jumlah, nilai guna total, dan nilai guna marginal. Nah, kakak membeli satu jumlah celengan dengan nilai guna total 20 dan nilai guna marginal 20. Kakak membeli 2 jumlah celengan dan nilai guna total 38, nilai guna marginal 18. Nah, maka semakin tinggi
tinggi jumlah kakak membeli celengan, semakin tinggi pula nilai guna total. Dan begitu juga pada nilai guna marginal, maka semakin tinggi jumlah dan nilai guna total, semakin rendah pula nilai guna marginalnya. Begitu juga kepada pulpen. Nah, kita melihat rata-ratanya. Nah, dari celengan dan pulpen kita lihat angka rata-rata kebosanannya pada nilai guna marginal 12 dan nilai guna marginal 12 pada celengan dan pulpen. Nah, seperti yang saya kasih warna hijau ini, nah itulah nilai rata-rata ketidakpuasan pada celengan dan pulpen. Nah, kita melihat penyelesaian yang kedua. Jika harga setiap barang sama, maka nilai guna marginal setiap barang sama besarnya. Seperti kasus yang di atas. Pada celengan dan pulpen, keempat nilai marginalnya sama, yaitu 12. Nah, sehingga uang yang harus dikeluarkan adalah sebesar 4 kali 500 tambah 4 kali 500 sama dengan 4.000. Nah, caranya seperti itu mencari nilai rata-rata pada celengan dan pulpen. Nah, sekian dari penjelasan saya, yaitu mengenai menghitung teori nilai guna total dan teori nilai guna marginal. Saya mohon maaf jika ada penjelasan saya mengenai grafik atau tabel yang kurang jelas atau ada kesalahan. Saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat sore.